Halo, selamat pagi semua people yang ada di Zoom dan juga di Instagram. Selamat datang lagi di salah satu program dari Rabi Sekuritas Indonesia, yaitu Morning Stock Pick atau biasa yang kita singkat MSP. Perkenalkan, saya Ilham sebagai Technical Analyst di Rabi Sekuritas Indonesia dan kurang lebih dalam 30 menit ke depan, saya akan memaparkan informasi pasar dan juga pastinya stock pick hari ini. Biar saya tahu apakah semua people sudah pada siap ketik hijau di kolom chat sekarang sambil saya share materinya. Nah, semua people perlu diketahui sebelum itu ini ada promo margin menarik ya sebesar 7,7%. Semua people bisa manfaatkan sekarang dan mumpung tentang market masih lapang ya. Promo hanya sampai Desember 2026. Dan satu ini, bagi semua people yang penasaran, kira-kira di dalam kondisi saat ini bagaimana ya emiten-emiten oil and gas? Semua people bisa menghadiri yang namanya Smart Room ya, salah satu program dari RHB Sekuritas Indonesia juga yang diadakan 1 bulan sekali. Besok kurang lebih mulainya pukul 10 ya sampai jam 12. Dari tim riset, dari Pak Arandi yang cover oil and gas, dan dari technical analisa saya sendiri. Jadi bagi semua people yang besok mau Q&A secara tatap muka, bisa langsung daftar sekarang. Bisa DM di Instagramnya RHB Sekuritas Indonesia juga ya. Atau pantengin terus Instagramnya RHB Sekuritas Indonesia. Nah, semua people, kalau kita ngomongin soal net foreign flow dulu ya, kemarin ada net foreign sale ya cukup kecil ya sebesar 130,8 miliar. Net buy-nya terbanyak ada Bumi sebesar 223, BMRI 217 dan Adaro sebesar 111. Dan net sale ada BBCA sebesar 375, BBRI 221 dan TPIA sebesar 140. Nah, sektoralnya kemarin pertumbuhannya cuma ada dua sektor yang mengalami penguatan, finance dan juga infrastruktur ya sebesar 1,21% dan infrastruktur 0,05%. Menyusul consumer dan cyclicals agak koreksi tipis sebesar 0,24%. Statusnya kemarin ada sekitar 208 saham yang mengalami penguatan, 483 saham mengalami pelemahan, dan ada sekitar 126 saham mengalami stagnan. Nah, untuk komoditasnya kemarin emas mengalami kenaikan sebesar 1,37% ke 4.543 troy ounce. Emas per gramnya naik tipis ya 0,72% ke 2.570.832 per gram. Silver mengalami kenaikan sebesar 1,36% ke 76,1. Brent mengalami koreksi ini sebesar 4,9% ke 101,9 per barel. Gandum mengalami koreksi juga sebesar 0,59% ke 693. Nikel mengalami pertumbuhan sebesar 0,44% ke 18.847 dan CPO mengalami koreksi tipis sebesar 0,04% ke 4.583. Langsung kita lihat saja nih semua people. Sebentar saya izin share terlebih dahulu. Nah, kemarin kan ada pengumuman soal BI Rate ya, setelah kita sama-sama melihat pidato Pak Presiden ya, rapat paripurna, BI Rate dinaikkan ya sebesar 50 basis point dari 4,75% ke 5,25%. Ya. Tujuannya adalah untuk menstabilkan nilai rupiah. Itu sisi positifnya ya, dan juga untuk mengajak investor asing itu masuk lagi ke Indonesia karena ketika suku bunga naik kan ada potensi juga suku bunga deposito juga naik. Tapi memang dari sisi bagi small people yang memiliki KPR nih nampaknya yang lagi floating ini kita mesti mikir-mikir lagi ya ada potensi KPR juga naik. Dan dari sisi perbankan pun memang ada sedikit dampak yang kurang optimal, tapi kita lihat aja ya. Mungkin secara short term ya, ini bisa berpengaruh juga ke market. Nah, untuk USD IDR sendiri, tentang pergerakannya saat ini di 17.589 dan 17.725. Ya, hopefully semakin lama semakin menguat kembali ya ke 17.494 dan 17.424. Dalam rentang pergerakan dari BI sendiri di 17.200 hingga 17.800, yang mana itu merupakan proyeksi atau penilaian dari BI pada saat rapat di DPR ya beberapa hari yang lalu. Nah, bagaimana dengan IHSG Mas Ilham? Jadi IHSG
Sebenarnya koreksi kemarin juga atas respons dari dua event ya, rapat pas pagi hari, kemudian kenaikan suku bunga. Sempat mengalami hijau ya, namun ditutup terkoreksi sebesar 0,82% ke 6.318. Rentang pergerakan IHSG saat ini di 6.095 hingga 6.389. Ini tuh sebenarnya garis apa sih Mas Ilham? Ini garis potensi proyeksi ya. Ini kan ada spike ya di sini. Bearish spike, breakdown. Nah ini potensi koreksinya ke 6.095 dan juga 6.054 ya. Pokoknya 6.050-an lah ya untuk IHSG sendiri. Kemudian kita akan bahas pilihan saham dari Mas Fala kemarin dan hari ini juga kita akan bahas pilihan sahamnya apa aja. Kemarin ada Pegeo untuk entry buy-nya di 955 bagi semua people yang kemarin entry buy di 955 masih nampaknya floating profit ya. TP terdekatnya di 1025 ya, stop loss-nya di area 885. Next MRT MRT untuk entry buy-nya di area 1390, TP terdekatnya di 1500. Ini masih bisa jadi pertimbangan semua people untuk mentradingkan saham AMRT. Next Supa bagi small people yang kemarin HK ya, untuk saham Supa sendiri nampaknya sudah hit tap satunya di 890, tapi bagi small people yang belum ya, yang belum mendapatkan saham Supa ini bisa ditungguin di entry buy-nya Mas Wala di 830. TP terdekatnya di 890 aja masih sama dan TP2-nya di 915. Hari ini ada saham Mior Bull Unilever. Ini Mior bukan karena kemarin sempat dimention juga ya, tapi saya lebih objektif aja. Secara teknikal ini terkonfirmasi membentuk pola double bottom. Volumenya tinggi mungkin ini juga ada sedikit efek ya dari yang kemarin, tapi secara teknikalnya ini juga cukup menarik. Selama saham Mior ini berada di atas 1835 ya, ini tetap tetap saya bilang ada antisipasinya. Stop lossnya di 1680, TP pertamanya di 1990 dan TP2-nya di 2220. Ini tetap ada antisipasinya ya. Kalau misalnya saya bilang udah beli aja pasti naik itu kan tidak objektif ya semua people. Ini ada level stop loss-nya, ada TP1, TP2 dan juga level entry-nya untuk saham MIOR. Next untuk saham bull yang kemarin juga ditutup bullish hammer ya. Ini memantul atau bertahan di atas Fibonacci 78,6%-nya. Jadi bagi semua people yang kemarin di Kelapa Gading atau cabang Kelapa Gading juga sudah di-share ya bagaimana caranya menggunakan Fibonacci entah retracement ataupun eksternal. Selama masih di atas di area 382, Smart People ada dua strategi. Yang pertama di HK, yang kedua ditungguin di area 382. Kalau misalnya sambal ini masih koreksi di bawah 352, better skip terlebih dahulu ya untuk sambal. TP pertama di 430, kedua-duanya di 466. Nextnya Unilever yang kemarin naik ya, naik agak tipis ya. Dia secara moving average ini mengalami golden cross antara MA10 yang warna hijau terhadap MA20-nya. Ini merupakan indikasi positif dan volumenya juga hijau ya setelah 3 hari yang ke belakang ya atau jadinya 4 hari ya. Itu mengalami merah ya volumenya. Untuk entry banyak sedikit konservatif di 1760, TP pertamanya ini di area 1895 ya, potensi upside sekitar 7,6% dan TP2-nya di 2010. Ini 1895 kalau misalnya ditembus ada potensi ke 2010. Kenapa sih saya bilang kalau ditembus? Ini potensinya menyentuh dulu atau menguji MA60-nya dari Unilever. Once MA60-nya ditembus masih ada potensi ke atas untuk Unilever. Syaratnya ada reversal apa small people kalau yang tahu. Jadi gini, ini ada low, ini ada high, ini high and low, terbentuk higher lagi, terbentuk higher low lagi, terus ada konsolidasi, ada potensi naik. Nah, itu baru itu dinamakan potensi reversal yang cukup sehat ya. Ini kita lihat dulu dari saham Unilever bagaimana pergerakannya. Oke, kita masuk ke sesi Q&A. Jadi bagi semua people yang bisa memiliki pertanyaan, oh gini, oke Pak Deddy, kata-kata selama di atas 1835 ambigu. Jadi Mayor entry-nya di berapa? Ini Pak, kalau secara trading plan entry buy-nya di 1835 ya. Nah, selama di atas 1835. Jadi 1835 itu bare minimum, Pak.
Jadi selama masih di atas 835 masih oke gitu. Tapi kalau di bawah 1835 itu dipertimbangkan bisa di wait and see atau tidak diambil gitu. Entry yang optimal dari saya itu di 1835. Kenapa saya bilang di atas 1835 masih oke? Karena ada juga nih beberapa trader yang bilang, nah, saya nggak mau di entry by 1835 karena itu terlalu bawah. Kan ada beberapa kritik yang masuk ke Morning Stock Week juga. Oh, entry-nya terlalu bawah nih. Gimana kalau ngambil di atas? Nah, saya maupun Mas Fala menjawab hal itu. Selama masih di atas area entry, apakah bisa diambil? Jawabannya bisa, tapi selama masih di area di atas area entry. Ini area entry-nya kan 1835. Tapi area yang optimal masuknya di 1835 gitu. Dan juga jangan lupa pakai stop loss-nya. Nah, pertanyaan berikutnya, keputusan mana yang paling terbaik itu disesuaikan masing-masing. Apakah Pak Deddy mau masuk di 1835 atau Pak Deddy mau masuk di atas 1835? Tapi ketika harga di bawah 1835 itu ada dua pilihan lagi. Mau masuk di harga yang rendah atau tidak masuk sama sekali gitu. Jadi dalam trading plan ini kami tidak memberikan hal yang saklek gitu. 1835 ini langsung masuk pasti ini. Enggak. Jadi ini kami balikan lagi tergantung masing-masing dari smart people sendiri gitu. Oke, kita ke pertanyaan ya, Q&A. Ada yang bertanya mengenai saham bumi yang ada juga net buy. Walaupun terjadi koreksi nih sebesar 6,99%. Jadi saham bumi sendiri sekarang berada di area supportnya. Kalau ada indikasi kenaikan selama di atas 168 dan hijau, ya hari ini maupun besok ya ada potensi ke 197. Tapi kalau breakdown di bawah 168, better skip dulu untuk saham bumi. Karena ada next potensial koreksi ke 135-nya. Itu untuk bumi ya, karena ini banyak banget ada net buy juga ya dari saham bumi. Nextnya ke Ratu dari Instagram. Di Instagram juga ada yang nanya nih untuk saham bumi ya. Nah, Ratu ini primary support. Ini support yang perlu small people pertimbangkan di angka 4.280. Kalau ada indikasi kenaikan hari ini saham Ratu at least tutup sekitar 3 sampai 5% dan volumenya cukup tinggi, ini potensi TP terdekatnya di 5.450. Tetapi kalau saham Ratu hari ini tutup di bawah 4.280, ini perlu diperhatikan ya kata-kata saya tutup ya, bukan oh ini di bawah 4.280 tandanya ke bawah lagi potensinya. Enggak. Kalau misalnya dia ke bawah 4.280 tapi tutup di atas, itu ada indikasi saham Ratu mengalami potensi rebound, technical rebound. Kenapa? Karena mungkin di sesi 2 ya, biasanya sesi 2 ada potensi reboundnya ya. Sesi 2 buyer sudah mulai mengoleksi, makanya jangan langsung diambil kesimpulan, wah di bawah 4.280 sebelum tutup nih, oh ini langsung turun nih. Nah, kita harus melihat pada saat tutupnya ya smart people untuk saham Ratu kalau ada indikasi kenaikan di atas 4280 bisa ditradingkan, tapi kalau misalnya bertahan atau koreksi di bawah 4280 better skip terlebih dahulu ya untuk saham Ratu potensial koreksinya di 3460. Oke, next pertanyaan berikutnya sebentar saya coba lihat ya ini agak sedikit error ya sebentar. Chat saya apakah kelihatan? Ini not responding ya, sebentar ya, smart people. Oke, pagi Smart People mohon ditunggu sebentar ya. Kayaknya ada trouble dari device Mas Ilham. Kita tunggu sebentar.
Ya, sebentar, sebentar ya. Ini Ratu tadi pertanyaannya juga ada BMRI ya. Oke, BMRI bagaimana? Karena kan kemarin perbankan ada juga yang naik ya. Nah, ini area optimal untuk masuk BMRI ini di 4.160. Tapi selama masih di atas 4.160 masih oke nih untuk masuk untuk saham BMRI. TP terdekatnya di 4.410. Ini ya penutupan gap yang pertama ya. Yang keduanya di area 4.620 untuk TP-nya. Kalau saya pribadi ini better kalau mau masuk sih porsinya mungkin 10 sampai 20% dari portofolio Smart People sendiri ya untuk saham BMRI. Nextnya CDIA. Ini CDIA sudah digambarkan ya Smart People ya. Support terdekatnya CDIA di 750, tapi saya menilai untuk saham CDIA nampaknya masih agak sedikit berat ya untuk ke atas ya. Kalau misalnya break di bawah 750, ini potensinya ke 520 hingga ke 585. Tapi so far sih untuk CDIA belum ada indikasi-indikasi kenaikan ya. Smart People bisa nanti memperhatikan untuk hari ininya ya tutup penutupan hari ini. Kalau misalnya di bawah 750 better skip dulu untuk CDIA. Pun kalau misalnya ada indikasi kenaikan di atas 750, saya saranin nggak cuma lihat hari ini tapi lihat besok juga. Kalau misalnya 2 hari terakhir hijau, tunggu minggu depannya. Kalau misalnya ada indikasi kenaikan hari Seninnya baru bisa diambil gitu. Jangan terlalu terburu-buru lah. Jangan ngejar, oh hari ini langsung pengen masuk dan sebagainya macamnya. Oke, tadi nampaknya pertanyaannya agak lost ya, agak hilang ya, Smichael. Jadi bisa tolong ditanyakan kembali. Habis bumi mungkin kita ke tadi Ratu ya, ke rajanya ya sedikit. Raja ini supportnya di area 3.300. Saya pribadi masih ada potensi koreksi di area 3.300 ya, masih berjalan-jalan aja konsolidasi di sini. Ini lebih ke arah tektokan aja ya untuk saham Raja. Entry point-nya di 3.300, target profit-nya di 3.790. Kalau masih ada indikasi koreksi lagi, tungguin di 3.300. Kemudian naiknya di 3.790. Tektokan aja dulu sementara. Next-nya Dewa. Nah, Dewa ini dia kan sudah break nih, break dari support. Kurang lebih break dari support ya di atas ini agak-agak di area support, di bawah area support tipis ya. Ini saya bisa bilang wait and see terlebih dahulu ya, objektif aja ya semua dulu, jangan terlalu langsung nafsu. Oh ini saham Dewa mumpung di bawah sikat. Kalau saya pribadi tungguin dulu. Jadi gini visualnya. Kalau ada indikasi kenaikan saham Dewa ini hari pertama, ini hari kedua. Kalau hijau di 2 hari terakhir, baru minggu depannya bisa ada potensi ambil. Terus volumenya juga hijaunya juga cukup cukup baik ya, baru bisa diambil untuk saham Dewa. TP terdekatnya di area 430 dan 460. Tapi kalau masih masih ini masih merah, masih tipis-tipis merah, terus merah ke sini lagi, better skip dulu ya untuk saham Dewa. Potensi downside-nya masih ke 292. Dalam kondisi saat ini, oke bisa ditradingkan. Apakah bisa atau tidak bisa, tapi sekitar 2 hingga 5% ya, smart people. Tapi untuk Dewa sendiri saya anjurkan wait and see dulu. BKSL. Habis ini kita ke perbankan ya. BKSL breakdown di bawah 87, potensinya masih ke 75. Ini sekitar hari sekitar Kamis ya. Selasa ya juga ada yang nanya mengenai BKSL. Saya sempat bilang ini supportnya kalau ada potensi downside atau breakdown ya, ini tungguin ke 75. Ini saya lihat breakdown di 87, tungguin di 75 aja untuk BKSL. Kita ke perbankan sekarang ke BRI dan BMRI. Nah, BBRI ini stagnan ya. Saya lihat secara objektif dan juga teknikal, ini masih ada potensi downside ke 2990. Perhatikan ya, semuanya perhatikan hari ini. Kalau misalnya tutupnya di bawah 2990 atau hari ini dan juga besok di bawah 2990, tungguin di 2870. Kalau seperti ini, kita tuh lebih
kapan sih BBRI bisa naik secara teknikal? Lihat dulu konsolidasinya. Itu konsolidasi dulu, bertahan di atas 2990. Ada indikasi kenaikan baru diambil. Tapi kalau target kayak gini, better wait and see dulu untuk BBRI. Area pertama untuk averaging di 2990 dan di 2870. Nextnya BMRI. Ya, BMRI sudah terjawab ya. Selama masih di atas 4160 masih oke. Kemudian ke tadi ada yang nanya Elsa ya. Elsanya masih on the track ya. Eh, Trading plan yang sempat di drop juga. Area profit, sorry, area entry-nya di 685, TP-nya masih sama di 750 dan di 790 untuk saham Elsa. Next-nya Bevin. Nanti habis ini ke Archie. Soalnya Archie juga agak sedikit jarang ya sekarang ditanyakan ya. Untuk Bevin sendiri sekarang berada di area supportnya. Saya prefer tungguin dulu apakah dia menyentuh di 725 dulu atau enggak ya. Kalaupun enggak, hijau. Hijau pun mungkin tungguin 2 hari ya. 2 hari dulu. Kalau misalnya ada hijau baru bisa ada potensi diambil. TP pertamanya di 800, TP 2-nya di 840. Tapi kalau Sambovin hari ini breakdown di bawah 725 ada potensi ke bawah lagi nih ke 690. Ini di wait and see dulu untuk Sambovin ya. Nextnya untuk saham Archie. Wah, Archie breakdown di 1330. Secara teknikal ini supportnya klasiknya di 1095. Tapi kalau lihat semua penasaran sih, oh sama 1095 ya. Klasik dan juga klasik support dan juga Fibonacci eksternalnya di 1095. Saya sarankan for people kalau misalnya mau averaging down ya sama Archie ini di area 1095. Tungguin agak sabar sedikit ya. Karena masih ada potensi turun. Nextnya kita ke Teens. Teens yang laporan keuangannya naik signifikan ya. Tapi ya karena kemarin ada event rencana skema ya, skema perubahan untuk berkontribusi negara, jadi agak sedikit volatile ya. Karena dari sisi emiten mungkin lebih mempertimbangkan hal itu. Tapi dari sisi negara ada potensi pendapatan negara lebih banyak lagi. Nah, untuk saham Teens sendiri, kalau konservatifnya di 2790 nih untuk entry buy-nya. Apakah bisa HK? Jawabannya bisa HK. Top loss-nya di area 2490 atau kita buletin di 2500. TP terdekatnya di mana Mas Ilham? TP terdekatnya di 3380. Kenapa sih Mas Ilham di 3380 nggak di area 3700? Saya mempertimbangkan ini satu. Pada tanggal 30 April ini ada yang namanya resisten ya atau di sini kan ada bullish hammer ya. Ini mengindikasikan bahwa level tersebut ada rejection ya. Ada level area reaksi. Jadi 3380 merupakan area yang cukup optimal untuk TP terdekat. Kecuali dia breakdown di atas 3300 sorry breakout di atas 3380, nextnya di 3850. Nah semua people kurang lebih hari ini seperti itu. Topik hari ini ada Mior, Bull dan juga Unilever. Terima kasih atas semua pertanyaannya. Jangan lupa minggu ini atau Sabtu ini ada Smart Room, bisa langsung DM aja kalau misalnya semua people mau daftar dan juga Q&A langsung kepada tim riset dan juga technical analyst saya pribadi bisa langsung DM minta dan booking slotnya karena slotnya terbatas ya semua people. Dan sekali lagi terima kasih atas semua pertanyaannya. Jangan lupa juga manfaatkan promo margin ya. Sekarang hubungi self masing-masing. Sebab people morning stock week diadakan hari Senin hingga Jumat pukul 8.30 waktu Indonesia Barat sampai selesai. Selain saham, semua people bisa trading waran terstruktur. Untuk explore lebih lanjut di waranindonesia.co.id atau di aplikasi RHB Smart ID. Selain itu, semua people juga bisa menikmati terus ya fitur unggulan kami yaitu Arrow untuk membantu mempermudah dalam membuat trading plan. Ada program menarik juga dari Bursa Efek yaitu Investor Reward Program 2026 yang ditujukan untuk investor aktif khususnya di waran terstruktur, ETF dan juga dire dan semua people bisa mengikuti Lucky Draw serta ada potensi mendapatkan grand prize iPhone 17 Pro Max ya. Sekali lagi terima kasih atas partisipasinya. Semoga informasi yang kami sajikan dapat bermanfaat dan bisa
menambah pengalaman trading serta investasi bagi smart people semua. Ingin mengetahui informasi menarik lainnya soal saham? Tunggu episode selanjutnya hanya di RHB Sekuritas Indonesia. RHB Transfer ID, Easy, Quick, Smart.